Tidak ada insentif bagi setiap rakyat untuk melakukan kritik pada penguasa. Karena apa? Nanti kalau kita kritik bisa dipenjara. Panji saja yang pakai bahasa komunika dipenjara. Lalu kemana rakyat ini diwakili? Anggota DPR saja semuanya pada diam. Kritik kepada penguasa. Hari ini kita semua miris prihatin. Turunnya komika mengambil materi tentang kekuasaan, itu berarti ada yang salah dalam negara kita. Semestinya komika yang ngambil materi lucu tentang buah-buahan, sayur-sayuran, paling tinggi gosip tentang artis, itu udah ketawa terbelalak. Tapi kenapa hari ini sampai masuk kepada substansi kekuasaan? Artinya apa? Ada value keadilan di tengah rakyat yang hari ini teralienasi. Tidak ada pembelanya. Sampai-sampai komika turun gunung. Kemana ulama kita? Kemana DPR kita? Kemana mereka yang selama ini bertindak untuk dan atas nama rakyat? Yang hari ini ketika melihat anomali-anomali kekuasaan, diam. Dan memang resiko mengontrol, mengoreksi penguasa itu besar. Bisa penjara. Berbeda dengan resiko hanya melaporkan komika. Tidak ada resiko penjara. Bahkan ditegaskan, Abdul jihad kalimatul haq indah sultanin jair. Seutama-utamanya jihad itu adalah kalimat hak yang disampaikan di hadapan penguasa yang zalim. Dan secara substansi saya salut pada Panji, dia telah menyampaikan kalimat hak di hadapan penguasa yang zalim. Dan sebenarnya repetisi yang dia sampaikan terkait substansi itu adalah fakta yang tidak bisa dibantah. Narasi itu benar. Berarti benar kritiknya, ada yang perlu diperbaiki. Dan saya sampaikan satu hal lagi. Iya. Ketika ada elemen warga negara yang mengkritik kekuasaan dengan gayanya masing-masing, berarti elemen anak bangsa ini peduli dan mencintai negeri ini. Saya salut dulu Panji, dia tidak mengambil pilihan misalnya, gua kabur dulu aja deh ke luar negeri, peduli setan Indonesia seperti apa. Tapi tetap saya ingatkan kepada Panji, juga komika-komika yang lainnya, agama apapun, ibadah apapun, termasuk sholat, termasuk pergi ke gereja, ibadah gereja, bukan materi candaan. Ini yang membuat apresiasi kepada Panji yang sebenarnya harusnya luar biasa, itu terkoreksi. Tapi pada saat yang sama, kita juga tidak boleh mendelegitimasi berbagai hal-hal yang itu ma'ruf dalam konteks Islam, hanya dengan satu titik bahasa kalimat yang sebenarnya di balik ini ada bahaya yang besar. Apa bahayanya? Tidak ada insentif bagi setiap rakyat untuk melakukan kritik pada penguasa. Karena apa? Nanti kalau kita kritik bisa dipenjara. Panji saja yang pakai bahasa komunika dipenjara. Lalu kemana rakyat ini diwakili? Anggota DPR saja semuanya pada diam. Gak ada teori trias politika. Kalau kita kembali ke trias politika, saya luruskan. DPR itu kan mengontrol kekuasaan eksekutif. Udah terlalu panjang. Ya kan? Yudikatif itu kan mengadili pelanggar eksekutif. Tapi hari ini udah kepanjangan kayak kereta, dan juga yudikatif termasuk. Udah gantian. Oke. Menjadi satu. Oke, nanti saya gantian. Anda mau ngomong apa, Bung Firdaus? Silakan. Jadi terima kasih Bung Aiman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya sudah beberapa kali bilang bahwa Ahmad Khojudin ini seperti tahu bulat, vokalis tahu bulat. Kalau ngoceh itu nggak ngasih lawan gitu loh, cenderung impulsif. Jadi selalu memotong omongan kawan. Jadi gini, mengkritik, yang namanya mengkritik itu harus ada solusi. Silakan dengan metode apapun mengkritik boleh, mau pakai cara dakwah, cara apapun boleh. Cara lelucuan boleh. Tetapi habis mengkritik ini, setelah menghina orang, solusinya apa? Solusi. Ya. Dan mengkritik dicampur dengan lawakan itu juga nggak bagus. Oke, boleh nggak? Bentar saya. Ya. Kritik harus ada solusi. Nanti saya berikan kesempatan lagi. Ada dua hal yang berbeda ya. Kritik satu hal, rekomendasi solusi hal yang lain. Pertama, kita memilih pemimpin kita itu untuk melakukan dua hal sekaligus. Mengevaluasi masalah, menetapkan masalah, sekaligus memberikan solusi. Dan dia eksekusi solusi itu untuk kepentingan publik. Hari ini kita bukan bagian dari pemerintah, tetapi konstitusi kita memberikan wewenang kepada kita untuk terlibat dalam rangka untuk mengontrol. Dan dalam hal ini salah satunya kritik. Kritik itu bukan pekerjaan mudah. Kritik itu menampakkan apa yang publik tidak ketahui tentang suatu fakta agar jelas bagi publik fakta itu sebenarnya seperti apa. Jadi dipisahkan opini, dipisahkan narasi, dipisahkan itu apa yang bau-bau kampanye, tapi faktanya. Dan yang kedua, kalau bicara solusi, ada dua hal.
Pertama, solusi itu sebagai rekomendasi dari rakyat. Yang kedua, solusi sebagai keputusan politik dari kekuasaan untuk dieksekusi. Masalahnya Kalau kita Panji itu bicara multitafsir, nggak ada solusi. Boleh saya lanjutkan? Dia nggak ada solusi, dia nggak memberi solusi, tapi saya lebih silakan. menghina gitu. Oke, silakan. Yang kedua, Nanti saya berikan. kalau dalam konteks solusi, Panji mengatakan bahwa dia komika. Saya tidak bisa memberikan solusi bagaimana bangsa ini menjadi lebih baik. Dia hanya memotret fakta keadaan negeri ini menurut dia bermasalah. Dan memang seperti itu. Nah kalau hari ini kita memang konsisten menjadi bagian negara ini ingin memperbaiki. Oke, kita berbagi tugas. Biarkan Panji yang mengkritik. Lalu kita sampaikan solusi. Dan kalau saya ditanya solusinya apa? Jelas. Pertama, kalau kita bicara kepemimpinan nasional khususnya soal Gibran Raka Buming Raka yang sebenarnya secara konstitusi Bung Ferry M. Sari nanti bisa menjelaskan secara konstitusional. Dia itu kan belum balik secara konstitusi. Kalau secara agama Islam balik itu sudah mimpi basah, itu sudah balik. Kenapa? Belum berusia 40 tahun dan sudah diatur 169 Undang-Undang Pemilu. Tetapi aturan praktik MK konstitusi kan sudah kita memutuskan, Bang. Sebentar, Jadi saya kita jangan lanjutkan. balik ke sana. Praktik konstitusi kita ditabrak Jangan dengan balik ke putusan sana, MK nomor 90 sehingga seolah-olah Kita sesuatu fokus ke yang Panji belum aja, balik itu fokus ke menjadi Panji balik. aja. Itu kaitannya ke solusi apa maksudnya? Nggak usah panjang Kaitannya karena itu berarti tidak boleh ke depan solusinya batasan usia yang sudah ditetapkan di kotak-katik lagi hanya untuk memenuhi ambisi politik keluarga tertentu, dalam hal ini keluarga Joko Widodo. Itu adalah solusi. Ini yang Dan saya kita anggap. tahu Sebentar, itu sebentar. Gini, ini berarti kayak rekomendasinya Bang Kus di ini DPR. Karena banyak apa? DPR itu menjurus bisa kepada melakukan Mas Gibran saja. legislative Yang review. saya sampaikan Sebentar, bahwa Bung Adi, sudah saya ada lanjutkan putusan dulu. MK. Saya teruskan dulu. Ya, Karena saya diminta solusi. Nah, kalau MK itu kan sudah final and binding, nggak bisa betul, diapa-apain. itu, dijawab. Makanya bisa dievaluasi melalui legislative review. Ya ini ada di DPR. Maka DPR ini mendapat pesan publik harus memastikan bahwa syarat yang limitatif tidak diotak-atik. Kenapa? Wong putusan MK yang lain kemudian dibikin undang-undang lagi oleh DPR aja bisa. Kenapa untuk urusan ini nggak bisa? Balik lagi kehendak politik dari DPR seperti apa? Problemnya hari ini kita rakyat tidak terwakili oleh DPR, malah kita lebih terwakili oleh Panji. Demikian. Bang Aiman, terima kasih. Yang pertama, saya menilai Ahmad Khojidoul ini terlalu naif dan munafik ya. Padahal dia mengaku-ngaku sebagai penceramah dan ustadz. Akan tetapi ketika ada umat manusia yang memperjuangkan agamanya, dia tidak mendukung itu. Sehingga dipertanyakan ini, tujuan dan motivasi yang bersangkutan apakah memang tetap istiqomah di dalam memperjuangkan agama Islam atau tidak. Saya Terus yang kedua, tersinggung diam karena dulu. ini Saya serangan tidak pribadi. bantah Anda tadi. Anda Harusnya diam dulu. fokus kepada materi. Anda diam dulu. Saya komitmen. Anda karena diam dulu. hadir di Saya sini karena tadi saya saudara punya bicara, pandangan saya bahwa diam. pandangan Ya, saya berbeda. nggak terus saya apa-apa. kita Silakan, lanjutkan, tapi jangan Bang serang Aiman, pribadi. ya. Kita kembali saat lagi tetap Bukan. bersama kami di Sebentar. Rakyat Bersuara saat lagi nanti. Oke.